kira-kira mengganggu enggak waktu ini? Tidak Bu Umi, insya Allah. Saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Bu Laziza terkait dengan beberapa hari kemarin kan saya sudah bilang kalau insya Allah nanti saya akan mengadakan supervisi akademik. Jadi saya mau masuk ke kelas pada saat Bu Laziza mengajar, saya menunggu di situ. Gitu nggih Bu Laziza? Ya, siap Bu Umi. Kira-kira harapan Bu Laziza apa dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini nanti? Dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini, saya harapkan ada masukan, ada pembenahan, ada perbaikan proses mengajar saya Bu Umi, karena kan selama ini saya mengajar sendiri, tidak tahu mana yang benar ataupun mana yang mungkin harus diperbaiki. Nah, dengan adanya supervisi nanti ada Bu Umi atau mungkin ada teman yang lain yang longgar yang bisa memberikan masukan-masukan ataupun mungkin ide-ide yang baru sehingga pembelajaran saya tidak monoton. Berarti harapannya nanti yang jelas kita saling bertukar pikiran, kita saling belajar bersama intinya memang nanti pada saat kegiatan supervisi akademik saya tidak akan menilai atau manipulasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Laziza tetapi memang kita saling belajar bersama. Gitu aja. Mungkin nanti kalau memang sekiranya ada masukan dari saya karena memang itu kegiatan kita seperti akademik itu memang untuk saling belajar gitu nggih. Nanti Bu Laziza mau mengajarkan terkait dengan tadi apa? Kalau saya karena dari hasil asesmen yang saya dapatkan itu dari beberapa guru juga menyampaikan kalau kok anak-anak sekarang itu kok kurang percaya diri dengan ketika ditanya itu kok menjawabnya susah, ketika suruh presentasi itu selalu ada alasan untuk tidak mau atau entah itu tugasnya ketinggalan dan lain sebagainya. Ini kan akan menghambat proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, dengan kondisi seperti ini saya berinisiatif mengadakan kegiatan bimbingan klasika dengan tema percaya diri. Nah, berarti nanti kadenya atau tema yang akan diambil Bu Laziza terkait dengan percaya diri. Iya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu Laziza dari tadi itu? Tujuan pembelajarannya adalah anak memahami definisi daripada percaya diri. Kemudian anak bisa menyebutkan triks atau tips bagaimana untuk bisa percaya diri. Nah, kemudian bisa mengetahui dan juga bisa memahami dan menyebutkan apa itu manfaat dari percaya diri. Dan yang terakhir yang jelas adalah anak mampu untuk mengaplikasikan, mengekspresikan rasa percaya dirinya dengan berlaku asertif ketika pembelajaran di kelas ataupun ketika berinteraksi dengan orang-orang lain di luar kelas. Berarti tujuan pembelajaran yang pengen dicapai Bu Laziza sangat lengkap ya tadi. Jadi anak-anak akan memahami tentang percaya diri itu apa, bahkan nanti di akhir anak akan mampu menggunakan rasa percaya dirinya itu pada saat mereka entah itu di kelas atau mungkin nanti mereka pada saat di luar gitu ya. Kemudian persiapan apa yang sudah Bu Laziza siapkan untuk pembelajarannya nanti? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, yang saya siapkan yang jelas adalah materi pembelajaran itu dalam bentuk PPT yang nantinya akan saya tampilkan dan akan saya share kepada peserta didik. Jadi nanti biar ketika pembelajaran itu dia itu paham dan juga di luar itu mereka juga bisa mengulang kembali apabila materi itu belum difahami secara baik. Selain itu juga nanti kita tampilkan tokoh-tokoh yang mana dari percaya diri mereka itu mereka bisa sukses ini. Jadi saya akan menampilkan beberapa gambar profil tokoh yang mereka kenal, yang mudah dikenal dan sudah mengaplikasikan bahwasanya percaya diri itu membuat mereka itu sukses dan mampu mengekspresikan atau mengeksploitasi daripada bakat minatnya. Berarti persiapannya belajar dan menyiapkan PPT yang nanti disertai anak-anak, termasuk anak pun juga bisa mengulang di lain waktu apabila mereka misalnya lupa gitu ya. Termasuk yang sangat menarik tadi, belajar juga akan menampilkan profil mungkin tokoh atau bahkan mungkin seseorang yang memang sudah sangat familiar ya di anak-anak ya. Jadi anak-anaknya melihat gambar itu saja mungkin anak akan sudah kenal gitu ya. Terutama memang profil itu seseorang yang memang atau tokoh itu lagi viral, kemudian memang yang jelas
mereka sudah berhasil. Idolakan, Jadi idola dan mereka berhasil dalam hidupnya, gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran apa yang dilakukan oleh Aziza nanti? Strategi pembelajaran yang akan lakukan adalah yang pertama adalah saya akan melakukan edukasi dengan bimbingan klasikal. Kemudian dari bimbingan klasikal itu nanti apabila ada yang peserta atau siswa yang tidak paham atau yang tidak hadir Bumi, kita kan tidak tahu juga apakah anak itu hadir semua atau tidak. Nah, nanti bagi yang tidak hadir dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain di dalam sekolah tapi di jam itu tidak ada, nanti akan saya buat kelompok untuk memberikan edukasi tersendiri. Dan juga nanti saya akan melakukan asesmen lagi, yaitu tentang kondisi peserta didik yang memang darurat. Jadi dari sekian siswa dari satu kelas itu mungkin ada 1 atau 2 orang yang khusus, kategori khusus dalam artian rasa percaya dirinya itu masih minim dan perlu pertolongan. Itu kan karena memang benar-benar darurat ya Bumi, itu harus ada dilakukan konseling individu, maka akan saya lanjutkan dengan konseling individu. Jadi nanti ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, dan juga ada konseling individu. Itu strategi yang akan saya gunakan dalam kegiatan edukasi untuk materi percaya diri. Berarti strategi yang diambil Bu Aziza tadi yang pertama secara klasikal, secara dulu satu kelas. Apabila nanti ternyata ada anak-anak mungkin yang memang pada saat itu belum masuk atau mungkin berbarengan dengan kegiatan sekolah dan sebagainya, ada bimbingan kelompok gitu ya. Bahkan nanti kalau masih ada ditemui misalnya 1-2 orang yang memang perlu penanganan khusus lagi, berarti ada bimbingan individu gitu ya. Ada konseling individu. Ada konseling individu. Berarti sangat lengkap sekali ya, sudah sangat lengkap secara klasikal, kelompok maupun secara individu. Nah, kemudian area pengembangan seperti apa yang mau dikembangkan oleh Bu Aziza? Yang jelas dari tujuan pembelajaran ini, ketika saya itu menangkap kondisi di lapangan bahwasanya anak-anak itu perlu edukasi dan juga motivasi dan juga treatment tentang pengembangan rasa percaya diri, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, pengembangan rasa percaya diri. Dan ini saya berharap dengan adanya edukasi, dengan adanya bimbingan klasikal, dengan adanya bimbingan kelompok dan juga konseling individu ataupun kelompok, ini anak-anak itu mampu dan bisa lebih percaya diri, karena pada dasarnya anak-anak itu memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Nah, itu kadang anak belum mengetahui, dan dengan edukasi seperti ini saya harapkan tumbuhlah rasa percaya diri pada peserta didik. Yang sudah percaya diri akan lebih percaya diri lagi, yang belum percaya diri akan lebih memiliki rasa, dikuatkan lagi dengan percaya dirinya. Dan kemudian dengan rasa percaya diri itu nanti membuka pintu-pintu kesuksesan mereka. Dengan ketika di kelas mereka aktif bertanya, jadi tidak hanya diam saja mendengarkan, sepertinya mendengarkan, tetapi kadang ketika ditanya pertanyaannya dengan jawabannya itu kok tidak sinkron. Nah, itu kan perlu diluruskan. Kemudian ketika mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar kelas, itu anak-anak juga tidak usah dioyak-oyak gitu loh Bu. Jadi dengan rasa percaya diri itu mereka hasilnya itu pikir carry gitu. Yang penting sekarang maju duluan gitu. Entah itu apa, perlombaan apa saja, kan kita di sekolah sering melakukan kegiatan, baik itu antar kelas, lomba antar kelas ataupun lomba-lomba yang ada yang individual, ada yang kelompok. Nah, ini dengan edukasi ini saya harapkan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah itu bisa sukses dan berjalan dengan baik tanpa harus kita itu ngoyak-oyak satu persatu atau bahkan memaksa dengan ancaman dan lain sebagainya, tidak, tetapi mereka bergerak dengan rasa percaya dirinya dan mampu ditunjukkan dalam kegiatan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, baik itu yang intrakurikuler, ekstrakurikuler ataupun kokurikuler, itu semuanya bisa terlaksana dengan baik dengan bekal rasa percaya diri. Berarti area pengembangannya intinya nanti anak-anak diharapkan semuanya, jadi karena memang setiap orang tua juga punya kemampuan masing-masing ya, jadi intinya anak-anak akan mampu dan untuk lebih percaya diri di momen apapun itu gitu ya. Secara apakah itu nanti masih di lingkup sekolah maupun juga nanti pada saat mereka harus bersaing di luar dengan sekolah lain dan sebagainya. Ini nanti kelas yang mau diajar Bu Aziza kelas berapa?
Yang mau saya ajar kelasnya Bu Dita, yaitu kelas 11 IPS 1. Kemarin saya sudah koordinasi sama Bu Dita. Ya, yeah. Jam berapa? Agak siang Bu, mungkin setelah istirahat mungkin. Berarti nanti ini hari apa dilaksanakannya Bu? Hari Selasa Bu. Oh, hari Selasa. Berarti nanti untuk kelas 11 IPS 1 di jamnya Bu Dita, tapi tadi sudah koordinasi ya? Iya. Berarti nanti insya Allah di hari Selasa untuk kelas 11 IPS 1 saat Bu Laziza masuk, nanti saya ikut masuk ke dalam kelas Nah, untuk kegiatan hari ini, untuk yang pra observasi insya Allah sudah selesai Bu Laziza. Terima kasih. Semoga nanti kegiatan observasinya, artinya pelaksanaan pembelajarannya semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Laziza, untuk yang terakhir, nanti setelah kegiatan observasi kita masih bertemu lagi Bu Laziza, satu kali lagi untuk kegiatan pasca observasi. Mungkin nanti bisa setelah Bu Laziza ngajar ataupun juga bisa di hari berikutnya. Nanti dilihat dari waktunya kita kita waktunya nanti bertemu satu lagi. Terima kasih Bu Laziza untuk hari ini. Insya Allah nanti sekali lagi saya akan ikut masuk di jam setelah istirahat hari Selasa kelas 11 IPS 1. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya 11 IPS 1? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita tolong hari ini tanggal berapa? 11. Absen 11 ya Pak? Tidak masuk. Nomor absen bulan? Bulan berapa? 4. Nomor absen 4 siapa? Ada. Oke Mas Arya, minta tolong duduk. Ini Kak. Waktu siap berat. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Yang tidak masuk hari ini siapa saja, Dek? Hanya Hanya yang tidak masuk? Siapa yang hari ini tidak masuk? Akmal ada? Agrebi? Harun? Lukman? Naila? Pak Bima? Saya mungkin? Tidak masuk lagi? Tidak masuk. Nabi? Masih ada Karma? Redo? Hadir. Ini Jessica, Yusuf, Zara. Siap sudah 7 orang ini masuk. Masih semangat? Semuanya puasa? Puasa. Oke, saya belum memulai pelajaran karena tadi sudah habis istirahat. Sudah sholat zuhur semuanya tadi? Sudah. Ayo, ada yang belum sholat zuhur? Sekali lagi, ambil nafas. Keluarkan. Sekarang kita bahas mengenai keberagaman budaya, khususnya yang ada di negara kita, di Indonesia. Tujuan dari pelajaran hari ini atau pertemuan saat ini, yang pertama yaitu mampu mendeskripsikan pembentukan budaya nasional dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat mengenai budaya, ada beberapa faktor geografis yang menyebabkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, misalnya dilihat dari lokasi. Kemudian yang kedua, misalnya dilihat dari jenis iklim. Kemudian yang ketiga, bentuk relief. Faktor yang lainnya misalnya tipe tanah. Kemudian yang berikutnya misalnya dilihat dari jenis flora dan fauna. Ini terkait dengan yang faktor yang kedua tadi misalnya iklim. Jadi jenis flora dan faunanya tentunya juga akan berbeda. Faktor yang terakhir misalnya dilihat dari kondisi air. Kita sebagai makhluk hidup, termasuk juga makhluk hidup yang lain, baik tumbuhan atau hewan, tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya air.
diawali dengan cegah, karena jika terjadi, maka musnahlah segala kehidupan mereka. Sedangkan itu ada salah satu contoh suku yang ada di negara kita, khususnya tadi ada di Pulau Jawa, ntar khusus lagi di Jawa mana tadi? Di Jawa Barat ada suku Baduy. Yang kalau kalian lihat di dalam itu tadi, sekilas bisa kalian lihat kalau orang Baduy itu sampai sekarang belum namanya listrik. Bukan berarti listrik nggak bisa masuk ke sana, tapi karena memang mereka menolak. Artinya kehidupan mereka, kalian merasakan seperti itu, tapi kalau ibu pernah saat itu pernah mengalami apa yang belum ada listrik, juga belajar ya pakai lampu. Biasa seperti saat ini kalau kalian pas mati lampu. Sekarang tugas kalian membentuk kelompok yang nanti tugasnya yaitu mendeskripsikan tentang suku yang ada di Indonesia, kecuali suku Baduy tadi. Artinya kalau suku Baduy tadi sudah. Jadi silakan dibentuk menjadi 6 kelompok. Tugasnya nanti mendeskripsikan tentang salah satu suku yang ada di nanti tergantung kelompok kalian. Untuk pembagian kelompoknya, kalau kemarin sudah urut absen, sekarang acak saja. Dimulai dari Mas Panji, berhitung. 1, 2, 3, sesuai angka yang saya dapatkan, angka 1 berkumpul dengan temannya angka 1. Ya, duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. 5, 6. Oke, monggo bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Nanti pada saat presentasi semua anggota kelompoknya ikut maju ke depan. Oke, minta perhatiannya untuk yang lainnya. Saat ada kelompok yang presentasi di depan, kelompok yang di belakang memperhatikan. Termasuk boleh nanti menyiapkan pertanyaan atau tanggapan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Ya, silakan kelompok yang lainnya memperhatikan. Mata pencaharian suku Jawa, mayoritas masyarakat Jawa berprofesi sebagai petani, sedangkan di perkotaan mereka berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, pedagang, usahawan, dan lain-lain. Sistem religi suku Jawa, sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perhimpunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan agamanya. Itu dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Bertanya. Apabila tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
suku Bali sebagian besar menggunakan bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Umumnya masyarakat Bali bermata pencaharian bertani. Kesenian rakyat Bali yang masih bisa kita temukan adalah drama gong, bandres, dan lain-lain. Apakah ada yang mengatakan? Apabila tidak ada yang bertanya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nomornya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu suku di Kalimantan. Suku di Kalimantan. Sistem tradisi suku Dayak mempunyai kepercayaan tertentu disebut kepercayaan leluhur atau keharapan. Budaya yang ada di Kalimantan yaitu rumah bata, tendingan aru, tato, ritual tiwa, upacara kami mati. Kehidupan sosial masyarakat Dayak masih melihat dengan kepercayaan adat, namun mereka juga tetap mengadaptasi kehidupan modern, bahkan memiliki toleransi keberagaman yang kuat di sana. Mungkin ada yang ditanyakan? Toleransi yang didirikan oleh suku Dayak contohnya apa? Toleransi beragama. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dikumpulkan. Oke. Silakan dikumpulkan, kemudian hasilnya ada balik ke tempat duduknya masing-masing. Untuk yang berikutnya ada tes yang harus kalian kerjakan, nanti bisa dibuka di WA grup kelas kalian, Geografi 11 1. Linknya dikirim di situ. Nanti dikerjakan ya? Dan nanti dikerjakan. Kemudian sebelum Bumi mengakhiri pelajaran hari ini, pertanyaan Bumi dulu, silahkan dijawab. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Sangat senang. Sangat senang. Mas Randy? Sangat senang Bu, karena bisa mengetahui materi baru. Mengetahui materi baru. Tentang apa materinya hari ini tadi Mas? Tentang keberagaman suku Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan tadi sekalipun belum semuanya bisa mencakup, karena tadi kan baru dibagi menjadi 6 kelompok, artinya mungkin ada yang nanti ada logo kan sebetulnya ada juga suku yang ada di misalnya di Nusa Tenggara tadi belum kok? Artinya tadi memang baru sebagian saja. Minimal hari ini tadi bisa kita ketahui ternyata memang di negara kita itu sangat kaya sekali, terutama dari keberagaman suku bangsa. Dari berbagai macam suku bangsa yang ada tadi, tentunya kita harus saling menghormati karena masing-masing punya adat dan kebiasaan sendiri-sendiri. Dan ternyata memang berbeda. Seperti yang tadi, kita sama-sama di Pulau Jawa saja berbeda. Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin yang di Jogja dengan yang di Jawa Barat berbeda. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang ada di luar Pulau Jawa. Jadi kita harus saling menghormati karena kita memang berbeda. Kemudian sebelum diakhiri, minta tolong Mas Ketua kelasnya saja menutup pelajaran dengan berdoa. Oh ya, sebelum berdoa, Bumi ingatkan nanti ada tugas yang juga Bumi share yang di grup WA kelas ya. Selain tadi tes yang harus dikerjakan, nanti juga tugasnya ada di grup WA kelasnya saya share di situ. Jangan lupa nanti dikerjakan untuk kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Gitu ya? Oke, silakan Mas Ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, maka kita berdoa. Doa
Mulai. Doa besar. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Hati-hati pulangnya ya, langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sibuk Bu. Alhamdulillah tidak, karena tadi kan sudah habis ngajar. Jadi ini kebetulan jam kosong. Kita sesuai dengan kesepakatan ya Bu. Kemarin kan kita mengadakan supervisi kegiatan pembelajaran kelas. Nah sekarang kita lakukan kegiatan pasca supervisi. Bu Umi, dari kegiatan pasca supervisi ini, pasca observasi, kegiatan pasca observasi ini, harapan daripada kegiatan ini menurut Bu Umi? Oke, Bunda Ziza, dengan adanya kegiatan supervisi akademik, saya berharap memang saya mendapatkan masukan bagaimana cara saya mengajar, sekalipun mungkin misalnya kalau dilihat dari lamanya saya mengajar memang sudah termasuk lama, tapi kan tentunya memang guru juga tidak boleh terpatokan sudah lama jadi guru atau belum. Jadi saya juga perlu belajar, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu Laziza sebagai supervisor saya, bagaimana saya mengajar kemarin, mungkin ada yang kurang dan sebagainya. Itu yang saya dapat. Selanjutnya Bu Umi, ini kan tadi harapannya Bu Umi dapat mendapatkan masukan yang positif ya Bu Umi terkait kegiatan pembelajaran sehingga untuk kedepannya lebih baik kembali. Kemudian bagaimana perasaan Bu Umi setelah melakukan pembelajaran dan adanya supervisi kemarin? Ya, yang jelas saya merasa lega, sekalipun sebelumnya juga agak grogi sedikit. Grogi dalam artian kalau biasanya kan ngajar tidak ada yang menunggui, kemudian ada teman yang ikut masuk ke kelas menunggui saya mengajar. Tapi yang jelas saya seperti tadi saya sampaikan, saya merasa senang, lega, minimal nanti saya dapat masukan seperti yang tadi saya sampaikan juga. Jadi pada saat setelah mengajar itu, dan saya kan kemarin juga sudah menyiapkan RPP-nya, kemudian media-media apa yang saya ambil sebagainya, kemudian saya laksanakan, dan alhamdulillah memang berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya lega. Iya, baik Bu Umi. Setelah kegiatan tersampaikan dengan baik ya Bu Umi ya. Menurut Bu Umi kan kemarin sebelum kegiatan itu kita sudah mengobrolkan tujuan daripada pembelajaran yang akan Bu Umi sampaikan. Nah itu menurut Bu Umi untuk ketercapaian tujuannya itu bagaimana Bu? Ya, kemarin kan saya menyampaikan karena materi saya terkait dengan keberagaman budaya. Itu kan tujuan kemarin menganalisis keberagaman budaya khususnya yang ada di negara Indonesia. Secara umum sudah tercapai, meskipun ternyata pada saat pelaksanaannya memang masih ada yang kurang, artinya memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Menurut Bu Umi, apa perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki dan apa yang poin plusnya Bu Umi dari pembelajaran yang sudah terlaksana? Ya, kalau menurut saya kemarin yang jelas karena saya sudah menyiapkan RPP, kemudian PPT yang saya share ke anak-anak, kemudian saya juga sebelum pembelajaran anak-anak saya beri tayangan video dulu. Artinya mereka mungkin akan lebih tertarik untuk melihat, paling tidak siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu mungkin satu hal yang menurut saya satu hal yang sudah baik, artinya anak siap untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kemarin kan saya juga menerapkan konsep yang stop itu, jadi anak lebih siap, anak mungkin dengan cara diam dulu, menghela nafas dan sebagainya yang kemarin kita praktekkan itu. Kemudian kalau menurut saya kekurangannya itu pada saat, karena kemarin kan saya menggunakan strateginya diskusi, jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan cara diskusi. Kemarin kan saya meminta setiap kelompok itu kan untuk, jadi tugasnya kan lain-lain, sudah ada LKPD-nya, sudah saya berikan ke anak. Kemudian pada saat mereka mengerjakan tugas itu, kalau menurut saya itu ternyata masih ada anak-anak juga yang kurang aktif. Jadi memang ada juga yang, ya saya juga sebagai guru kadang kelemahan saya itu kan gini, pada saat saya misalnya ada kelompok yang baru berdiskusi, saya mendekat, saya mungkin mereka ada yang mau tanya dan sebagainya, sementara kelompok yang lain pada saat misalnya gurunya di kelompok ini, kelompok sana mungkin tidak fokus dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi nanti.
ada kelompok yang memang tidak terjangkau oleh guru, tidak terjangkau dalam artian seperti tadi misalnya satu kelompok digatek nih, tapi mungkin ada kelompok yang lain yang ya juga tidak karena memang juga waktu, termasuk juga nanti saya tentunya akan lebih belajar untuk membanggakan diri saya sendiri, artinya gurunya yang juga harus lebih pintar dalam artian gini, dengan melihat kenyataan sekarang Bu Aziza, kita tidak bisa kalau guru hanya sekedar ceramah di depan saja dan sebagainya kan, tapi harus mengikuti perkembangan zaman dan itu perlu sekali saya belajar. Mungkin nanti dengan di lingkup lebih luas saya di MPMP kabupaten, mungkin kalau di lingkup sini ya dengan teman rekan-rekan sejawat yang sama-sama dengan satu makro saya dan sebagainya Bu Aziza, untuk membanggakan diri saya. Jadi sehingga nanti pada saat, karena saya merasa terutama pemanfaatan IT saya masih merasa Baik Bu, ini luar biasa ya. Jadi refleksinya sudah lengkap ya. Jadi bagaimana mengembangkan peserta didik, bahkan bagaimana pengembangan diri sudah terencana dengan baik. Ya. Kemudian kira-kira dalam kegiatan baik itu pengembangan diri dan pengembangan orang lain, ini kalau saya lihat ini sepertinya tidak hanya melibatkan diri sendiri. Ada beberapa yang nanti tentunya akan dilibatkan Bu. Nah, kira-kira nanti yang akan menjadi partner dalam peningkatan kualitas baik diri sendiri ataupun peserta didik itu siapa saja Bu? ya, yang pertama tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sesama mapel geografi, apalagi beliau berdua dari guru geografi yang ada di sini kan masih termasuk muda-muda yang menurut saya pemasaran IT-nya juga lebih baik. Kemudian juga saya tidak akan segan untuk belajar ke guru-guru IT termasuk Bu Umi, sekalipun beliau dulu murid saya, tapi kan tidak ada salahnya juga guru belajar ke mereka. Termasuk juga nanti di MGMP Mbak, jadi kalau di MGMP kabupaten itu kan artinya saya juga termasuk aktif di sana, dan saya bisa belajar dari guru dari sekolah lain juga. Mungkin itu. Baik Bu. Nah ini kegiatan kita ini sangat-sangat luar biasa ya Bu Umi, ya, kegiatan pasca observasi ini. Jadi kemarin ketika pra-observasi kemarin Bu Umi sudah menyiapkan segalanya, bentuk tujuan, kemudian menyiapkan media, kemudian strateginya sudah bagus, sudah ini kemudian kita laksanakan ya Bu Umi ya. Kemarin berjalan alhamdulillah dengan baik, anak-anak juga semangat, anak-anak juga hanya responnya bagus Bu Umi ya. Saya melihat sendiri itu responnya anak-anak juga bagus. Kemudian sekarang kita bisa merefleksikan, Bu Umi sudah merefleksikan semuanya, dan saya di sini sebagai supervisor saya merasa Bu Umi sudah mampu untuk merefleksikan apa yang menjadi poin plus, yang menjadi sumber kekuatan untuk pembelajaran di kelasnya Bu Umi, dan juga ada perbaikan yang harus Bu Umi lakukan. Ini menurut saya tidak usah menambahi, ini sudah cukup luar biasa ya dalam refleksinya. Ini mungkin saya hanya istilahnya memotivasi diri dan juga kita sama-sama ini semoga untuk kedepannya kita lebih baik kembali. Baik Bu Umi ataupun saya sama-sama